tinggi permukaan tanah Jakarta sudah lebih baik dari sebelumnya. Buka data, datanya ada. Maksudnya permukaan dataran tanah Jakarta naik lagi? Sudah. Waduh. Kok banjirnya makin meluas? Permukaan tanah Jakarta sudah lebih baik dari sebelumnya. Buka data, datanya ada. Maksudnya permukaan dataran tanah Jakarta naik lagi? Sudah. Waduh. Kok banjirnya makin meluas? Sebentar, maka tinggi permukaan tanah Jakarta sudah lebih baik dari sebelumnya. Buka data, datanya. Nah, di sini adalah Wiz Khalifa mengatakan jika permukaan tanah di Jakarta naik. Padahal dari berita-berita menyebut bahwa permukaan tanah di Jakarta setiap tahun yaitu ambles sekitar 6 hingga 10 cm. Makanya Ferdinand ini sangat terkejut ketika Wiz mengatakan permukaan tanah Jakarta naik. Wow, naik. Kan ini sangat lucu sekali. Kita lihat komentar-komentarnya. Pasti akan menarik sekali. Bahwa di sini juga Ferdinand mentweet SMA lu di mana? Memang lucu sekali sih melihat debatnya tersebut. Makanya sampai Ferdinand itu heran. Hah? Permukaan tanah di Jakarta naik. Tetapi setiap kali banjir, malah banjirnya semakin hari ya semakin melebar kemana-mana. Naik apanya? Tiap tahun yang ada malah penurunan tanah. Memang, bahkan ada peneliti yang menyebut tanah di Jakarta tahun 2050 diprediksi akan tenggelam, khususnya di Jakarta Utara. Bro, lu godain tuyul aja ya, hiburan malam sebelum tidur. Datanya di Yaman. Iya, anehnya lagi ketika debat dengan Wiz Khalifa mesti menyebut data. Anda sudah lihat data belum? Padahal data yang dipakai ya kurang tahu. Tapi kenyataannya setiap tahun tanah di Jakarta cenderung ambles sekitar 5-10 cm. Abang mulai ngegas, si botak udah mulai takut loh bang. Gak bosen saya lihat video ini. Kalau lihat ini selalu pengen ketawa, kayaknya bagus disimpan buat cerita anak cucu. Ya kadang-kadang aneh demi mempertahankan argumennya, demi membela si gubernur DKI Jakarta tersebut. Makanya Wiz Khalifa sampai menghalalkan berbagai cara lah. Seperti itu. Yang paling lucu ya menyebut permukaan tanah di Jakarta naik. Ya jelas dibantah lah oleh berita-berita, oleh peneliti-peneliti yang sudah meneliti kalau tanah Jakarta itu selalu turun setiap tahunnya. Bahkan diprediksi tahun 2050 Jakarta bakal tenggelam. Tetapi bisa-bisanya ya permukaan tanah di Jakarta naik menurut Wiz Khalifa. Makanya Ferdinand sampai heran. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya guys, tak berkutik kena jebakan Ferdinand Hutahian. Warga Twitter kali ini kembali diramaikan dengan tagar Wiz bohong, yang setelah ditelusuri nampaknya mengarah pada aktivis sosial Wiz Khalifa yang dinilai kerap berbohong soal kondisi di Jakarta. Baru-baru ini mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian kembali menyoroti pernyataan Wiz yang mengklaim bahwa banjir di salah satu titik sudah surut sejak siang. Merasa tak percaya dengan pernyataannya, Ferdinand pun menggugah artikel yang menyebutkan bahwa banjir tersebut baru surut pada sore hari. Kemarin makhluk ini mencuit tentang kondisi jalan tol Jor yang banjir dengan video jalan yang sudah kering dan lancar, seolah tak terjadi apa-apa pukul 14.40 katanya. Ujar Ferdinand mengomentari pernyataan Wiz. Padahal sambungnya, fakta yang terjadi adalah banjir di jalan tol Jor tersebut baru surut pada sore hari, dan itu pun masih dipenuhi dengan lumpur dan jalan keadaan basah. Padahal fakta, sore baru surut dan bisa dilalui dengan kondisi jalan berlumpur dan basah, ujar dia menambahkan. Dengan kebohongan yang diungkapnya olehnya ini, Ferdinand Hutahian mengaku malu atas sikap pria yang disebutnya sebagai komisaris Ancol ini. Komisaris Ancol ini memalukan, ucap mantan politisi Partai Demokrat ini. Tak hanya sekali, Ferdinand memang kerap melontarkan kritik kepada aktivis sosial tersebut.
Terlebih soal masalah banjir di Jakarta, ia pun turut berkomentar soal tagar "Guys bohong" yang menjadi trending di Twitter. Pagi-pagi intip tren ternyata masih ada Gisel, tapi yang bikin saya tertawa menambah imun adalah tagar yang di bawahnya, "Guys bohong," ujarnya. Sementara itu, perihal pernyataan Wiz Khalifa yang menyebut bahwa dataran Jakarta sudah naik semenjak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ferdinand pun meragukan. Si botak yang sombong, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah di Jakarta ini bisa punya ilmu baru, dataran Jakarta naik. Saya sekolah di kampung gak tahu ilmu begini, ucapnya menyindir. Untuk diketahui, sebelumnya Ferdinand Hutahian juga sempat menggugah potongan video ketika dirinya tengah berdebat dengan Wiz Khalifa soal banjir di Jakarta. Dalam video tersebut, Wiz dengan yakin mengatakan bahwa masalah banjir Jakarta sudah dapat dikurangi dan dataran Jakarta sudah naik. Tinggi permukaan tanah Jakarta sudah lebih baik dari sebelumnya. Buka data, sudah naik permukaannya. Demikian pernyataan Wiz Khalifa pada saat menjelaskan permasalahan banjir DKI. Diketahui, ahli menyebut penurunan muka tanah di DKI Jakarta bisa memberikan sejumlah ancaman bagi warga kota. Menurut Diki Muslim, dosen Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran, ancaman bahaya yang mengintai banyak terkait dengan bencana geologi, hidrometeorologi, dan sosial juga. Banjir yang makin meluas dan sering, kerusakan dan kemiringan gedung infrastruktur akibat diferensial, settlement, dan lain-lain, yang akhirnya menyebabkan wilayah ini menjadi tidak aman untuk ditinggali, terangnya saat dihubungi pada Minggu 20 Juli yang lalu. Ia pun tak menampik kemungkinan jika Jakarta berpotensi tenggelam pada tahun 2050. Namun menurut Diki, berdasarkan peta penurunan lahan Jakarta, umumnya Jakarta bagian utara yang semakin turun dan berpotensi tenggelam. Jakarta Utara bisa tenggelam di tahun 2050 dengan prasyarat bahwa laju penurunan tetap terjadi dan ditambah naiknya muka air laut akibat pemanasan global, tuturnya. Namun menurut Diki, secara geologis Teluk Jakarta pasti akan mengalami penurunan tanah pada lokasi-lokasi tertentu. Hal ini menyebabkan beberapa lokasi bisa lebih cepat terendam air laut sebelum 2050. Karena faktor-faktor pendukung amblasan dan naiknya muka air laut tidak tertangani dengan baik, tinggal kita melakukan mitigasi untuk pengurangan kerugian jelasnya. Menurut Diki, berdasarkan data yang sudah dipublikasi, secara umum laju penurunan tanah di Jakarta berbeda di setiap titik. Angka maksimum penurunan tanah mencapai 12 cm per tahun. Senada hasil penelitian LIPI menunjukkan pada 2000 hingga 2005 permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan sekitar 5 hingga 15 cm setiap tahunnya. Besar penurunan permukaan tanah berbeda-beda di setiap wilayah. Faktor utamanya adalah kondisi air bawah tanah yang kualitasnya semakin menurun. Jelas peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Robert Delinom beberapa waktu lalu. Di sisi lain, faktor lain yang ikut mendukung penurunan permukaan tanah adalah bertambahnya bangunan dalam skala masif yang terjadi setiap tahun. Bangunan-bangunan untuk kepentingan industri, perkantoran, perumahan menyebabkan daerah resapan air semakin menipis. Hal itu harus ditata ulang oleh pemerintah kota. Namun, lantaran saat ini riset-riset masih berlangsung oleh beberapa institusi, sehingga menurutnya peluang untuk mendapatkan data berbeda akan terbuka lebar. Kalau kita lihat salah satu parameter kasat mata dari penurunan lahan di Jakarta yaitu berupa banjir, maka nampaknya penurunan ini masih terjadi. Berdasarkan laporan ESDM, banjir rob terjadi sebagai hasil dari amblasan atau penurunan muka tanah di Jakarta. Berdasarkan data tersebut, faktor penyebab penurunan muka tanah ini terjadi secara geoteknik dan geologi. Secara geoteknik menyebab penurunan tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan, konsolidasi alami, dan beban bangunan. Sementara secara geologi menyebabnya akibat tektonik. Faktor tektonik terkait dengan endapan sedimen kuarter yang hanya ada di kawasan Jakarta dan Bekasi. Menurut Diki, material bawah permukaan di kawasan Jakarta berupa aluvium, endapan sungai, danau, delta, dan endapan laut, dan secara alamiah belum mengeras, sehingga masih berpeluang mengalami pemampatan dan menyebabkan turunnya tanah di kawasan ini.
Lebih lanjut, menurut Diki, solusi yang mengurangi laju penurunan tanah sangat sulit sebab beberapa faktor penurunan terjadi akibat proses alamiah yang sulit untuk direkayasa. Harus didukung oleh pengurangan aktivitas penting manusia seperti ekstraksi air tanah, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain, sehingga bisa memakan biaya sangat besar, biaya finansial, sosial, dan lain-lain. Menurut laporan SDM, penyebab penurunan air tanah Jakarta yang dapat diintervensi hanya air tanah, namun penyebab lain sulit untuk direkayasa. Juga diketahui peneliti Kebencanaan Pusat Teknologi Reduksi dan Risiko, Pengkajian dan Penerapan Teknologi Joko Widodo memaparkan, dari berbagai hasil kajian studi ditemukan fakta terjadinya penurunan tanah di DKI Jakarta selama 50 tahun terakhir. Ada 4 jenis penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Pertama, akibat ekstraksi air tanah. Kedua, akibat beban konstruksi. Ketiga, akibat konsolidasi alami tanah aluvium. Dan terakhir, penurunan tanah tektonik. Dari keempat hal tersebut, penurunan muka tanah akibat ekstraksi atau pengambilan air tanah menjadi fenomena yang dominan terjadi di Jakarta. Tim INDI, Indonesia Network for Disaster Information 4.0 BPPT telah melakukan analisis dengan menggunakan metode INSAR yang berdasarkan data satelit radar Sentinel-A1 untuk melihat laju penurunan tanah di Jakarta. Hasil analisis data INSAR yang direkam sejak 20 Maret hingga 22 Oktober 2019 memperlihatkan bahwa laju maksimum penurunan tanah mencapai 6 cm per tahun. Jelas Joko dalam keterangan tertulis yang diterima media Indonesia.com pada Kamis 4 Februari 2019 yang lalu. Kondisi penurunan muka tanah yang terjadi di kota Jakarta ini menurut tim INDI sangat berkaitan erat dengan genangan banjir dan tingkat kerusakan yang terjadi akibat adanya banjir. Permasalahan ini menurutnya harus diantisipasi, khususnya di wilayah DKI Jakarta dengan laju amblesan yang besar.